Halo guys, balik lagi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, di sini sudah ada Xiaomi 14T Pro ya, dan kali ini saya mau sharing settingan wajib atau settingan yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah beli Xiaomi 14T ataupun 14T Pro. Oke, yang pertama kita setting home screen dulu ya pastinya dari tata letak aplikasi dan juga widgetnya. Kita bisa atur dengan cara menekan lama di aplikasi yang ingin dipindah seperti itu. Kita bisa setting posisinya sesuai dengan yang diinginkan sob. Atau kita juga bisa hapus yang tidak diinginkan seperti itu. Di sini saya akan setting widget. Cara setting widget gampang banget, tinggal dicubit seperti ini atau ditekan lama di area kosong. Kemudian klik widget ya guys, dan ada tampil widget yang khusus bawaan dari handphone Xiaomi 14T Pro ya. Di sini ada galeri, ada jam saat ini, dan juga yang lain-lainnya, ada juga Spotify. Untuk widget Android juga di sini ada. Ini berdasarkan aplikasi yang kamu install ya guys. Ada banyak banget pilihannya. Oke guys, ini untuk widget ya. Jadi kalian itu bisa tambahin widget sesuka hati kalian, tergantung aplikasi apa yang sering digunakan. Pengen shortcutnya ada di layar depan, itu bisa disetting dan caranya seperti itu ya guys. Selanjutnya kita akan atur untuk layar kunci. Kita masuk dulu ke pengaturan atau setelan dan masuk ke layar kunci. Oke, untuk tidur ini maksudnya layar mati ya, setelah standby berapa detik itu akan layar mati. Kita setting di 30 detik aja ya, karena itu standarnya di 30 detik. Mau disetting lebih lama juga boleh banget. Deteksi tatapan ini boleh diaktifkan, boleh tidak ya. Kalau menurut saya sih nggak usah diaktifkan, karena ini menggunakan kamera depan ya untuk mendeteksi mata kita gitu. Angkat untuk bangunkan, saya rasa ini bisa diaktifkan bisa tidak, tapi saya memilih untuk tidak mengaktifkannya. Lebih baik ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci gitu ya. Mode saku harus diaktifkan ya guys. Kemudian untuk AOD atau tampilan selalu aktif, always on display ya. Ini bisa diaktifkan aja. Menurut saya ini berguna banget ya. Sangat-sangat membantu untuk kita melihat jam atau melihat notifikasi yang masuk tanpa perlu mengaktifkan layar atau tanpa perlu membuka kunci layar ya. Ini di sini juga ada gambar custom yang bisa kamu gunakan, ada jam analog, jam digital. Cuman sayangnya di Xiaomi ini belum ada always on display yang kalender ya, kayak di Samsung ya. Saya sebetulnya lebih suka always on display yang kalender ya. Ya sesuai dengan kebutuhan sih sebetulnya. Selanjutnya kita setting panel notifikasi ya. Masuk ke setelan, kemudian pilih notifikasi dan bilas status di sebelah sini. Kita bisa pilih di layar kunci mau menampilkan notifikasi apa aja, ini bisa diatur ya. Dan formatnya juga bisa diatur. Saya rasa sih lebih baik pilih jangan tampilkan notifikasi di layar kunci ya, supaya lebih privasi gitu ya. Atau kalian mau tampilkan juga boleh, tinggal pilih yang ini, yang di atas. Untuk notifikasi mengambang juga bisa diatur apa aja yang mau tampil. Ini bisa di set per aplikasi ya. Jadi bisa disesuaikan, dan ada notifikasi aplikasi juga. Terus gaya notifikasi juga ini bisa diatur, mau yang klasik atau yang terbaru ya guys. Dan selanjutnya ada efek notifikasi, ini yang menurut saya keren ya. Tapi resikonya ini jadi baterai akan lebih cepat terkuras ya, karena akan ada cahaya di bagian pinggir untuk setiap notifikasi yang masuk. Ini kalau ini nyalakan layar ya. Ada juga yang denyut biru, denyut merah, atau cahaya bintang seperti ini. Sobat bisa pilih ketiga model notifikasi yang akan muncul ketika layar dikunci. Saya pilih yang biru ya. Oke, di sini ada komedi layar putar. Ini tuh untuk wallpaper yang terus berganti ya. Ketika kita kunci layar kemudian membuka layar, wallpapernya akan selalu berganti. Ini sebetulnya banyak yang suka dan banyak juga yang tidak suka ya.
Jadi tergantung kamu nih, kamu lebih suka ada wallpaper yang seperti itu atau tidak suka sama sekali, itu bisa dinonaktifkan ya. Selanjutnya kita menuju ke layar utama dan kita bisa pilih untuk layar utamanya mode klasik ya guys, supaya terlihat lebih simple. Karena kalau kita gunakan mode laci itu harus di swipe untuk mengakses menu utama, dan untuk mode mudah itu tampilannya diubah ke mode yang sangat sederhana. Jadi pilih mode klasik aja ya. Google Discover menurut saya ini bisa diaktifkan atau bisa tidak. Kalau kamu butuh berita-berita yang update dari Google, itu bisa diaktifkan aja. Dan untuk yang lainnya di sini ada geser ke bawah pada layar utama, kita munculkan panel notifikasi. Navigasi sistem sini kalau yang sudah terbiasa menggunakan gestur atau gerakan, pilih yang gestur aja. Kalau yang belum terbiasa, yang tombol ini menurut saya masih tetap jadi pilihan yang terbaik ya. Pintasan tombol ini bisa di-set, bisa tidak, tergantung dari kamu perlunya seperti apa, perlu gerak cepat dari pintasan tombol kah atau tidak usah. Ini tidak usah di setting ya. Ini mau ditukar posisinya juga bisa. Kemudian atur item bagian terkini. Ini maksudnya adalah recent app ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya guys. Jadi aplikasi yang di latar belakang. Mau diatur seperti ini, atau kalau kita klik horizontal itu akan ya klasik lah, seperti handphone-handphone yang lain ya, seperti Android yang lain. Dan menurut saya ini harus diaktifkan ya, buat pratinjau aplikasi menjadi buram. Terutama untuk galeri dan juga kamera. Nanti kalau kamu sudah install aplikasi kayak banking, kayak catatan, itu juga diburamkan aja seperti ini ya. Ketika kita buramkan, galeri itu akan menjadi buram ya guys. Kita coba buka aplikasi galeri. Tampilannya akan buram seperti ini, dan ini untuk menjaga privasi ya. Takutnya ada yang ngintip ketika kita buka recent apps, ya itu jadinya agak repot ya guys. Jadi diaktifkan aja supaya pas bagian seperti ini galerinya jadi buram ya. Kalau kita tidak aktifkan, galerinya bisa kelihatan guys. Ya, isi dari galeri bisa kelihatan, atau isi dari aplikasi, isi dari layar yang sedang aktif di aplikasi tersebut itu bisa kelihatan. Takutnya di bagian catatan, bagian m-banking mungkin gitu ya. Itu yang bisa riskan ya guys. Jadi diaktifkan aja untuk pratinjau aplikasi blurnya. Kamu juga bisa pilih aplikasi-aplikasi yang lain yang sesuai dengan yang kamu butuhkan. Kemudian ada layar kunci ya. Ini wajib banget kamu setting setelah kamu beli handphone ini ya guys, handphone Xiaomi 14T Pro ataupun Xiaomi 14T. Karena ini demo lab ya guys, handphone demo, kita nggak bisa setting untuk layar kuncinya. Tapi kalau kamu beli handphone ini, itu harus banget di setting ya, karena ini adalah keamanan ya. Keamanan buat handphone kamu, untuk menjaga privasi kamu, untuk menjaga handphone kamu disalahgunakan oleh orang lain, seperti itu ya guys. Oke, itu adalah settingan-settingan yang menurut saya harus banget ya. Harus banget kamu set ketika kamu beli handphone Xiaomi 14T. Yang pertama, setting widget sesuai dengan yang kamu butuhkan. Aplikasi apa yang sering digunakan, widgetnya dipasang di depan supaya kamu ketika menggunakan aplikasi tersebut jadi lebih cepat. Kemudian di layar kunci ada mau tampil notifikasi kah, atau ada wallpaper carousel kah, dan lain-lain ya. Terus di bagian notifikasi juga itu bisa kita set mau tampil detail notifikasi seperti apa ataupun tidak. Untuk layar utama pilih yang klasik ya, supaya ini semuanya tampil di depan dan bisa kita set seperti yang kita inginkan. Contohnya ini terlalu rame, kita gabungkan aja semuanya. Ya, gabungkan semuanya seperti ini supaya lebih clean di bagian depannya. Nanti kalau misalkan pengen nambahin widget juga bisa banget di layar berikutnya kayak kalender, karena kalender butuh banget layar yang lebih gede untuk tampilin widgetnya ya. Kemudian untuk blur recent apps itu juga harus banget kamu set ya sebelum digunakan secara reguler gitu ya, karena itu untuk menjaga privasi kamu. Dan yang terakhir, setting layar kunci dan juga sidik jari bila perlu dengan face unlock juga ya guys. Oke, itu tadi untuk settingan wajib yang harus kamu lakukan atau harus kamu set ketika kamu punya Xiaomi 14T 5C ataupun 14T Pro.
Buat kamu yang pengen handphone ini bisa langsung dapatin di aplikasi BJ Sale ya. Download dulu aplikasinya di Play Store atau mau datang langsung ke toko juga boleh banget. Ada di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Mau order lewat marketplace juga bisa banget ya. Cuman nanti ada perbedaan harga ya guys. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.